Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Bahkan jika kita merujuk kepada keputusan pemerintah Saudi, ini hari sudah masuk 1 Zulhijjah. Dan setiap kali kita masuk bulan Zulhijjah, pasti kita akan merayakan Idul Adha. Dan sebagian saudara-saudara kita akan melaksanakan ibadah haji. Dan setiap kali kita merayakan Idul Adha dan melihat saudara kita melaksanakan ibadah haji, kita pasti dan harus teringat kepada sosok-sosok manusia istimewa. Dialah Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sedemikian istimewa sosok-sosok manusia ini sampai Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kepada kita untuk menjadikan mereka sebagai uswah hasanah, sebagaimana ditunjukkan di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 yang tadi di awal khatib sampaikan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Sungguh bagi kalian ada uswah hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu, pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang besertanya. Uswah hasanah tentang apa? Uswah hasanah tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang menyadari sungguh-sungguh apa misi penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah intinya adalah beriman dan taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala apapun perintah Allah. Meski perintah Allah itu sekilas tampak sangat tidak masuk akal. Meninggalkan anak, meninggalkan istri dan anak yang masih dalam gendongan di lembah yang tak berpenghuni, di lembah yang tumbuhan pun tak dijumpai. Inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi zizar'ain. Sesungguhnya aku meninggalkan keturunan kamu di lembah yang tak ada tetumbuhan. Jemaah sekalian, apa syarat dasar satu tempat itu layak untuk dihuni? Jika di situ ada air. Dan apa tanda sederhana di situ ada air? Jika tanpa oleh kita di situ ada tetumbuhan. Jika di situ tidak ada tetumbuhan, maka praktis di situ tak ada air, dan maka tempat itu tak layak untuk dihuni. Tapi justru di tempat itulah
Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih dalam gendongan itu. Sesuatu yang membuat heran bukan alang kepalang istrinya Siti Hajar. Berulang kali dia menanyakan kepada suaminya, Nabiullah Ibrahim, "Aina tadhhab ya Ibrahim?" Hendak kemana engkau wahai Ibrahim? Sebagaimana diceritakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Berulang kali itu pula Nabiullah Ibrahim tak menjawab. Sampai akhirnya kemudian Siti Hajar merubah pertanyaannya, dan jawaban atas pertanyaan itu merubah sikapnya. Apa pertanyaan Siti Hajar kepada suaminya? Allah ya'muruka bihada? Apakah Allah telah memerintahkanmu hal ini, meninggalkan aku dan anakmu itu di tempat ini? Barulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, ya. Dan kemudian Siti Hajar mengambil kesimpulan sendiri, idzan la yudayyu anallah. Kalau begitu pasti Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kita. Melaksanakan perintah Allah, apapun perintah Allah, meskipun sekilas perintah Allah itu tampak sangat kejam, menyembelih anaknya sendiri. Ini arafil manim adni adbahuka. Aku bermimpi aku menyembelihmu. Menyembelih anak yang sudah sangat lama dinantikannya. Dalam tarikh disebutkan lebih dari 80 tahun. Dan ketika anak itu mulai beranjak dewasa, sekonyong-konyong datang perintah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Inni ara", dalam mimpiku, aku bermimpi. Ini bukan sembarang mimpi, tapi ru'yah shadiqah, kata para ulama. Artinya ini wahyu, ini perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintainya itu. Jamaah sekalian, kita semua sudah tahu akhir dari kisah itu. Tapi marilah kita coba pikirkan bagaimana keadaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Apa yang bisa mereka pikirkan dengan perintah-perintah itu? Dan lihatlah, mereka sama sekali tak meragukan perintah itu, dan dengan sepenuh hati mereka laksanakan perintah-perintah Allah itu, meskipun sekali lagi perintah itu tampak sekilas tidak masuk akal dan bahkan tampak kejam. Persis sebagaimana sikap seorang mukmin sejati, seorang muslim sejati, seorang hamba Allah sejati ketika menghadapi perintah dan larangan Allah, dia katakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tidak adalah perkataan orang-orang yang beriman apabila diserukan kepada Allah dan Rasul untuk menerapkan hukum syariat di antara mereka, kecuali perkataannya adalah sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami mentaati. Dengan satu keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mendolimi hambanya dalam perintah dan larangan itu. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan dengan keyakinan pula bahwa di dalam perintah dan larangan Allah itu pasti ada maslahat, ada kebaikan, ada keberkahan, pasti membawa keberkahan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan melalui hadis qudsi, inni idza uti'tu raditu, sesungguhnya apabila aku ditaati maka aku akan ridho, wa idza raditu baraktu, dan ketika aku ridho maka aku akan memberikan berkah. Taat pasti membawa berkah. Dan ketika Allah sudah memberikan berkah, maka kata Allah sendiri, laisa li barakatini hayatun, maka berkah itu tak berbatas, unlimited, melimpah ruah. Dan itu pula yang kemudian terbukti di hadapan kita. Baitullah Makkah Al-Mukarramah yang dulu 3.500 sampai 4.000 tahun yang lalu tak berpenghuni, bahkan tumbuhan pun tak dijumpai, ini hari menjadi tempat yang amat sangat dirindukan oleh kaum muslimin dari manapun berasal. Siapa saja yang belum pernah ke sana pasti akan sangat ingin untuk bergegas ke sana.
Dan siapa saja yang sudah pernah ke tanah suci itu, ke Makkah Al-Mukarramah, ke Baitullah, pasti ingin mengulang lagi, mengulang lagi. Itu tanah dulunya tak berpenghuni, sekarang mungkin menjadi tempat yang paling mahal di seantero jagat. 1 meter persegi, kita baca terakhir, harganya sudah lebih dari 1,8 juta US dollar. Dengan kurs 15.000 pastikan lebih dari 20 miliar per meter persegi. Ada lebih dari 30 juta jamaah haji dan umroh setiap tahunnya datang ke sana, dan secara ekonomi memberikan keberkahan luar biasa. Lebih dari 16 miliar US dollar tertumpah ke tanah suci itu. Jamaah sekalian, apakah hanya itu? Tidak. Kita semua tahu di sana ada sumber mata air yang luar biasa. Itulah air Zam-Zam, sumur Zam-Zam. Sumur yang genesanya, asal muasal kejadiannya sampai ini hari tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ada cabang ilmu namanya geohidrologi, ada banyak teori tentang pembentukan mata air, tapi tak ada satupun yang bisa menjelaskan genesa dari munculnya sumur Zam-Zam itu. Biasanya mata air itu muncul dari batuan sedimen, tapi itu Ka'bah dan sekelilingnya semuanya adalah batuan beku. Bagaimana bisa muncul mata air di tengah-tengah batuan beku? Itu dari genesanya, belum lagi dari segi kuantitinya. Jamaah sekalian, debitnya tidak terlalu besar, 15-18 liter per detik, jauh dibanding dengan sumber mata air yang ada di Sukabumi yang dikuasai oleh sebuah perusahaan air minum, 150 liter per detik. Lebih besar lagi di Umbulan, sampai 300 liter per detik. Tetapi subhanallah, itu sumur seperti punya kemampuan natural adjustment. Lu mau berapa gua ada. Pernah dilakukan pemompaan dengan debit 3000 liter per detik selama 24 jam terus menerus. Technically musuhnya habis, tapi ternyata tidak. Karena itulah maka itu sumur sampai ini hari bisa mencukupi kebutuhan jamaah berapapun. Satu hari lebih dari 1,4 juta liter dipompakan untuk memenuhi kebutuhan jamaah. Dan sampai ini hari tak ada restriksi, pembatasan. Jamaah harus boleh meminum 1-2 gelas umpamanya. Kita boleh meminum seberapapun kita mau dan seberapapun kita mampu. Jamaah sekalian, itulah keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedemikian luar biasa keberkahan itu, sampai-sampai setiap kali kita memohonkan keberkahan bagi Nabiullah Muhammad SAW, benchmarknya itu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jemaah sekalian, karena itu dalam hidup kita yang sesaat ini, sesungguhnya setiap kali kita sampai di bulan Zulhijjah dan karenanya kemudian kita teringat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, kita mestinya ingat rumus sederhana dalam hidup yang sesaat ini. Apa itu? Jikalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka tak ada jalan lain. Hanya ada satu jalan untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan yang diartikan oleh para ulama sebagai ziyadatul khair wal ajri. Bertambahnya kebaikan dan pahala. Pahala di akhirat kelak, kebaikan di dunia. Hidup yang penuh dengan keberkahan. Setiap kali bertambah harta kekayaan kita, tambah kebaikan. Bertambah usia kita, tambah kebaikan. Bertambah anggota keluarga kita, tambah kebaikan. Bertambah ilmu pengetahuan kita, bertambah kebaikan. Itulah hidup yang berkah. Apakah ada hidup yang tidak berkah? Boleh kita tengok di kiri kanan kita. Tak sedikit mereka yang bertambah pangkat dan derajatnya, begitu sampai di puncak karirnya
berakhir di penjara. Bertambah kekayaannya, anaknya kena narkoba. Bertambah ilmunya, makin pandai dia itu melakukan manipulasi, korupsi, dan sebagainya, dan sebagainya. Hanya ada satu jalan, dan jalan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Untuk kita mendapatkan berkah tak ada lain, yaitu taat kepada Allah. Taat setaat-taatnya. Ini hari tak ada lagi perintah Allah sebagaimana ditunjukkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tak ada lagi perintah yang boleh kita sebut tak masuk akal. Tak ada lagi perintah yang tampak sekilas sangat kejam. Tak ada perintah untuk menyembelih anak kita. Tak ada lagi. Yang ada hanya perintah untuk melebih korban, hanya perintah untuk ibadah, hanya perintah untuk taat kepada Allah dengan taat sepenuh-penuhnya dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam ibadah, dalam makanan, minuman, pakaian, akhlak, dalam muamalah, dalam politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan ketika kita taat sepenuhnya di dalam seluruh aspek kehidupan itu, maka yakinilah bahwa di situ kita akan mendapatkan keberkahan itu. Sebaliknya, ketika ada penyimpangan walaupun sedikit, takutlah kita bahwa hidup kita jauh dari keberkahan. Karena itu jika ini hari kita merasakan hidup kita itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah macam-macam, termasuk negeri kita ini, maka dengan menggunakan kacamata tadi itu sangat boleh jadi bahwa ada kemaksiatan yang kita lakukan, ada kemaksiatan yang dilakukan oleh bangsa dan negara ini. Dan memang terbukti iya, yang harusnya halal diharamkan, yang harusnya haram dihalalkan, kebalik-balik. Maka jikalau negeri kita ini terus-menerus dilanda berbagai persoalan, satu persoalan belum selesai, tumpuk lagi persoalan kedua, tumpuk lagi persoalan ketiga, menyelesaikan masalah bukan selesai masalah, alih-alih kemudian malah menimbulkan masalah, maka sesungguhnya kita bisa menarik kesimpulan yang sangat sederhana tapi sangat mendasar bahwa ini adalah jauh kita dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka jamaah sekalian, di bulan Zulhijjah ini mestinya memberikan energi yang sangat besar kepada kita. Untuk apa? Memompa semangat kita, memompa spirit kita, kesungguhan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taat sepenuh-penuhnya sebagaimana ditunjukkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu. Jika sudah, pertahankan. Jika belum, bergegaslah, tinggalkan semua kemaksiatan, laksanakan semua kewajiban. Jika masih jauh, bergegaslah mendekat. Allah akan memberikan jalan kemudahan sebelum semua berakhir dengan kematian yang akan tiba setiap saat tanpa memberitahukan kepada kita. Inilah poin penting setiap kali kita memasuki bulan Zulhijjah, merayakan Idul Adha, menyaksikan saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin mengingatkan jamaah sekalian hasil Konferensi Islam Internasional, organisasi Konferensi Islam Internasional yang dalam sidang tahunannya di Istanbul, Turki pada tahun 1978 menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa kesepakatan itu adalah ditetapkannya Makkah Al-Mukarramah sebagai kiblat penentuan hari wukuf dan Idul Adha. Lalu konferensi ini menghimbau semua negara anggota, tentu saja termasuk Indonesia, untuk memenuhi seruan itu. Satu kesepakatan yang berdasarkan
dalil yang sangat jelas sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Abu Daud dari Husain bin Haris Al-Jadali. Ia berkata, Amir atau penguasa Makkah Al-Haris bin Hatib berkhutbah. Di dalam khutbahnya ia mengatakan Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk menjalankan manasik haji berdasarkan ru'yatul hilal. Jika kita tidak dapat melihat bulan dan kemudian datang dua orang saksi yang adil bersaksi bahwa keduanya telah melihat bulan, maka pelaksanaan ibadah haji segera akan dilakukan berdasarkan kesaksian keduanya. Jemaah sekalian, pemerintah Saudi sudah menetapkan hari ini itu 1 Zulhijjah. Karena itu Idul Adha akan jatuh pada tanggal 16 Juni. Hari Arafahnya 15 Juni. Tentu semua berpulang kepada kita, kepada jamaah. Kapan mau melaksanakan Idul Adha dan kapan mau saum Arafah. Tapi ingat bahwa kita diingatkan oleh Nabi untuk tidak puasa di tanggal 10 Zulhijjah. Apalagi di hari tasyrik. Tuntunannya puasa Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah pada saat jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Apa yang khotib sampaikan ini penting untuk mengingatkan kembali, ibadah itu harapannya adalah mendapatkan pahala dan ridho. Jangan sampai karena ibadah justru kita mendapatkan perkara sebaliknya, gegara kita tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan mengenai tempat, tanggal, waktu sebagaimana diingatkan oleh keputusan Organisasi Konferensi Islam Internasional dalam sidangnya di Istanbul pada tahun 1978. Akhirnya jemaah sekalian, marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah dengan penuh khusyuk, hudud, tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinan alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyan alladhi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan alladhi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasraddin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma thabbit imanahum wa wahid sufufahum wa anzilis sakinata ala qulubihim. Allahumma rabbana taqabbal minhumus suhada wasfi minhumul marda wal jarha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.